Halo, kita jumpa lagi di channel Werina Sebayang Official. Kita kembali lanjut pembahasan soal-soal UKOM dan soal SKB Bidan. Kali ini adalah topik yang baru, yaitu soal tentang KB atau kontrasepsi. Nah, bagi kamu yang masih baru di channel Welina Sebayang Official, jangan lupa untuk buka di kolom deskripsi dan kamu bisa lakukan tryout mandiri secara gratis. Nah, saat ini saya akan menjelaskan terlebih dahulu topik ataupun elemen dan key point dari kontrasepsi atau KB ini. Yang pertama itu adalah tentang jenis pelayanan KB, ya, jenis-jenis KB mulai dari KB alamiah, kemudian KB sederhana, dan juga metode jangka panjang, ya, dan juga kontrasepsi mantap, MOW ataupun MOP, dan juga kondar, kontrasepsi darurat. Kemudian tentang penkes pada pelayanan KB, baik itu kontrasepsi hormonal maupun kontrasepsi non-hormonal. Nah, itulah keseluruhan yang topik-topik yang harus kita kuasai pada materi tentang pelayanan KB ini. Kita langsung saja ke pembahasan soal. Soal nomor 1, seorang perempuan umur 28 tahun datang ke rumah sakit untuk mengikuti program KB. Hasil anamnesis mengaku sudah mempunyai anak berumur 5 tahun. Hasil pemeriksaan fisik, keadaan umum baik, tekanan darah 110/80, pernapasan 22 kali per menit, suhu 37 derajat Celcius, nadi 84 kali per menit, planotes negatif, pasien memiliki riwayat tumor payudara. Nah, ini menjadi kata kunci kita karena pasien ini memiliki riwayat tumor payudara. Walaupun tekanan darahnya normal, tetapi karena ada riwayat tumor payudara, tentu kontrasepsi jenis hormonal tidak akan kita anjurkan. Pertanyaannya, alat kontrasepsi yang paling sesuai, apakah untuk klien tersebut? A. Pil, B. IUD, C. MOW, metode operatif wanita, D. Suntik, E. Implan. Oke, di sini jawaban kita adalah B. IUD, ya. Kenapa? Karena dia adalah KB yang ingin digunakan itu adalah untuk menjarangkan kehamilan, bukan untuk tidak hamil lagi, ya. Kalau misalkan tidak hamil lagi, maka yang kita anjurkan itu adalah MOW, metode operatif wanita ataupun kontap. Tetapi di sini masalahnya umur si ibu masih 28 tahun. Jadi yang paling tepat itu adalah IUD atau AKDR, ya, B. Karena yang lain ini pil, suntik, dan implan ini adalah jenis hormonal dan tidak kita anjurkan karena klien memiliki riwayat tumor payudara. Jawabannya B. IUD. Soal nomor 2, ya, seorang perempuan umur 20 tahun. Nah, ini masih cukup muda, datang bersama suaminya ke bidan praktek mandiri mengatakan ingin ber-KB. Hasil anamnesis baru menikah 1 bulan yang lalu, ya berarti masih baru, ya, menikah, ingin menunda kehamilan selama 3 tahun. Keadaan umum baik, tekanan darah 120/80, nadi 90 kali per menit, pernapasan 24 kali per menit, suhu 36,7 derajat Celcius, tidak ada tanda-tanda kehamilan, planotes negatif. Alat kontrasepsi apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? A. Pil, B. IUD, C. Suntik, D. Kondom, metode kalender. Di sini jawaban yang paling tepat itu adalah A, pil, ya. Kenapa kita menganjurkan pil? Karena di sini adalah usia si klien masih 20 tahun. Jadi kita akan menyarankan jenis kontrasepsi yang paling sederhana ataupun yang paling ringan, yaitu dengan KB pil, ya. Kenapa kita tidak menganjurkan IUD? Karena di sini klien ingin menunda kehamilan selama 3 tahun. Sementara kalau IUD itu efektifnya itu adalah 5 sampai 10 tahun. Ditambah lagi karena memang ini masih 1 bulan menikah, tentu kita tidak menganjurkan IUD dan dia juga ingin menundanya hanya 3 tahun. Kemudian kondom dan metode kalender juga tidak kita anjurkan karena di sini klien masih baru menikah, ya, dan baru menikah 1 bulan yang lalu. Biasanya kondom itu lebih kita anjurkan ke yang ingin menunda kehamilan dengan ada riwayat penyakit menular seksual. Ya, jadi jawabannya adalah A, pil. Nomor 3, ya, seorang perempuan umur 27 tahun, abseptor IUD, datang ke BPM dengan keluhan sejak 2 bulan yang lalu tidak haid, ya. Sementara kalau IUD ini biasa keluhannya itu adalah adanya keputihan ataupun bercak, ya. Biasanya tidak pernah kalau IUD itu keluhan itu tidak haid.
Kemudian hasil anamnesis nyeri perut bagian bawah ya. Hasil pemeriksaan keadaan umum baik, tekanan darah 120/80, nadi 90 kali per menit, pernapasan 24 kali per menit, suhu 36,7 derajat Celcius, palpasi TFU belum teraba, inspikulo benang IUD masih terlihat. Jadi benang IUD-nya masih kelihatan. Pertanyaannya, tindakan awal apakah yang paling tepat dilakukan pada kasus tersebut? A. Mencabut IUD. B. Memberikan konseling. C. Melakukan tes kehamilan. D. Memberikan terapi hormon. E. Adalah merujuk ke dokter kandungan. Oke, di sini jawaban yang paling tepat itu adalah C ya. Kita harus melakukan tes kehamilan. Kenapa? Karena seperti saya bilang tadi, kalau AKDR ini biasanya keluhan yang paling utama itu adalah perubahan siklus haid. Artinya kemungkinan haidnya itu akan menjadi lebih lama dan keluar bercak darah ataupun keputihan. Tidak ada keluhan daripada AKDR ini tidak haid. Jadi kalau misalnya abseptor KB, AKDR ataupun IUD ini mengeluh tidak haid, jadi kecurigaan kita pasti kemungkinan adalah hamil gitu. Ditambah lagi dengan ada nyeri perut bagian bawah, dan ini biasanya adalah tanda-tanda tidak pasti kehamilan ya. Jadi yang kita lakukan itu adalah melakukan tes kehamilan terlebih dahulu untuk mengecek apakah klien tersebut hamil atau tidak. Kita tidak melakukan pencabutan IUD karena kalau misalkan ternyata klien sudah hamil, kita lakukan pencabutan IUD, maka kemungkinan bisa terjadi abortus atau keguguran ya. Kemudian memberikan konseling akan kita lakukan setelah kita melakukan tes kehamilan, dan tidak juga kita memberikan terapi hormon karena itu bukan kewenangan bidan, dan kita akan merujuk ke dokter kandungan setelah hasil planotes ataupun pemeriksaan kehamilan keluar. Jadi jawabannya itu adalah C, melakukan tes kehamilan. Soal nomor 4, seorang perempuan umur 30 tahun, partus 1 abortus 0, datang ke BPM dengan keluhan ingin menggunakan KB, pil. Hasil anamnesis, anak terkecil usia 1 tahun, belum haid, KB sebelumnya adalah senggama terputus. Nah, di sini langsung kita kata kunci berarti sebelumnya jenis kontrasepsi alami yang digunakan adalah senggama terputus. Hasil pemeriksaan keadaan umum baik, tekanan darah 120/80, nadi 90 kali per menit, pernapasan 24 kali per menit, suhu 36,7 derajat Celcius, abdomen tidak ada massa. Pertanyaannya, asuhan apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? A. Anjurkan menunggu menstruasi berikutnya. B. Pemeriksaan genitalia tanda mungkin hamil. C. Pemberian kontrasepsi darurat. D. Lakukan pemeriksaan planotes. E. Pemberian kontrasepsi pil. Jawaban yang paling tepat itu adalah A ya. Anjurkan untuk menunggu menstruasi berikutnya. Kita tidak bisa langsung memberikan pil KB kepada klien mengingat KB sebelumnya itu adalah senggama terputus. Jadi bisa saja ada kemungkinan bahwa klien akan hamil, dan bisa saja kalaupun kita lakukan pemeriksaan planotes bisa saja pada saat itu belum positif hasil planotesnya, tetapi kemungkinan si klien bisa saja hamil. Jadi kita harus menunggu menstruasi berikutnya, karena juga pemberian KB pil itu kan efektifnya itu adalah setelah menstruasi ya, minggu pertama setelah menstruasi, atau bisa juga langsung diminum pada saat hari pertama menstruasi itu. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah A, menganjurkan menunggu menstruasi berikutnya. Oke, soal nomor 5, seorang perempuan umur 36 tahun, partus 1, abortus 0, abseptor KB pil, datang ke bidan praktek mandiri karena lupa minum kontrasepsi oral selama 1 hari berturut-turut. Hasil anamnesis 10 jam yang lalu sudah berhubungan dengan suaminya. Ibu merasa khawatir karena takut hamil. Hasil pemeriksaan keadaan umum baik, tekanan darah 120/80, nadi 90 kali per menit, pernapasan 24 kali per menit, suhu 36,7 derajat Celcius. Asuhan apakah yang paling tepat untuk kasus tersebut? A. Konseling untuk kontrasepsi darurat. B. Melanjutkan konsumsi pil yang tersedia. C. Memberikan konseling KB pengganti. D. Menganjurkan pemeriksaan USG. A. Meminta ibu melanjutkan pil berikutnya. Oke, di sini jawaban yang paling tepat itu adalah A ya, konseling untuk kontrasepsi darurat ya, karena di sini klien sudah berhubungan dengan suaminya 10 jam yang lalu. Artinya ada kemungkinan klien akan hamil. Jadi kita menganjurkan untuk konseling menggunakan kontrasepsi darurat, karena kontrasepsi darurat itu efektif digunakan 72 jam setelah melakukan hubungan seksual ya. Jadi di sini
tidak ada pilihan option meminum langsung 2 pil berturut-turut ya, karena di sini selama 1 hari aja dia lupa minum pilnya. Jadi artinya sebenarnya kalau ada option pilihan jawaban di sini dia langsung minum 2 pil pada hari berikutnya juga bisa, karena itu merupakan salah satu penanganan pada orang yang lupa minum pil pada abseptor KB pil ini. Jadi di sini melanjutkan konsumsi pil yang tersedia tidak, karena dia harus mengkonsumsi 2 seharusnya ya, yang lupa itu. Kemudian konseling KB pengganti tidak perlu, lebih kita anjurkan untuk ke kontrasepsi darurat. Tidak kita lakukan langsung pemeriksaan USG ataupun meminta ibu melanjutkan pil berikutnya. Ini hampir sama dengan option jawaban B. Ya, jawaban yang paling tepat itu adalah A, konseling untuk kontrasepsi darurat. Oke, sekian dulu pembahasan kita tentang soal UKOM ataupun soal SKB bidan tentang topik KB, dan kita akan lanjut pada soal KB bagian yang kedua. Thank you.